Apakah set people punya kolesterol tinggi? Hal pertama yang perlu dilakukan ialah mengubah pola makan dan memperbanyak gerak fisik atau olahraga ya. Bagaimana kalau kolesterol tetap tidak turun? Mungkin set people dianjurkan untuk membeli obat kolesterol tinggi di apotek. Namun sebelum membelinya, ada baiknya untuk memahami dulu jenis-jenis obat kolesterol, kegunaan dan efek sampingnya. Dan akan kita bahas di video kali ini. Sehat people, harap diingat bahwa minum obat kolesterol di apotek harus dilakukan dengan resep dan anjuran dari dokter. Dokter akan menentukan jenis obat apa yang sesuai untuk sehat people. Berikut jenis-jenis obat kolesterol di apotek yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, lengkap dengan efek sampingnya juga. Nah, obat kolesterol di apotek yang pertama adalah golongan statin. Statin adalah jenis obat kolesterol tinggi yang paling banyak diresepkan oleh dokter. Obat ini juga disebut sebagai HMG CoA reduktase inhibitor. Statin bekerja di organ hati untuk mencegah pembentukan kolesterol. Apa kegunaan dari statin? Statin mengurangi jumlah kolesterol yang ada di dalam darah. Statin paling efektif untuk menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Obat ini juga membantu menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Berikut adalah beberapa jenis obat kolesterol statin yang tersedia di apotek seperti simvastatin, atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, ataupun rosuvastatin. Nah, apa efek samping dari statin? Set people, statin dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan pada usus, kerusakan pada hati, namun jarang terjadi, dan peradangan otot. Obat ini juga punya sedikit resiko untuk memicu kenaikan gula darah dan diabetes tipe 2. Beberapa orang yang mengkonsumsi statin melaporkan bahwa mereka mengalami gangguan ingatan dan kebingungan. Namun secara umum gejala tersebut tidaklah serius dan menghilang beberapa minggu setelah mereka berhenti minum obat. Obat kolesterol di apotek golongan niacin. Nah, niacin yang juga dikenal sebagai nicotinic acid adalah vitamin B3 dan dapat diperoleh secara alami dari makanan. Sebagai obat, niacin dikemas dalam dosis tinggi. Obat niacin bekerja pada organ hati dengan cara mempengaruhi produksi dari lemak-lemak darah. Apa kegunaan dari niacin? Niacin paling sering digunakan untuk mencegah penyakit kardiovaskular berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Umumnya, dokter meresepkan niacin untuk membantu menaikkan kadar kolesterol baik atau HDL dan menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Obat ini dapat sedikit menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Berikut adalah beberapa jenis obat kolesterol niacin yang tersedia di apotek seperti Niaspan atau Niacor. Set people, apa efek samping dari niacin? Nah, niacin dapat menimbulkan efek samping karena berupa kemerahan pada kulit, gatal-gatal, dan sakit perut. Niacin juga bisa menyebabkan toksisitas, sehingga fungsi hati harus dipantau oleh dokter secara ketat. Para penderita diabetes juga harus hati-hati menggunakan obat ini karena dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Obat kolesterol di apotek yang ketiga adalah resin asam empedu. Obat resin asam empedu disebut juga sebagai resin pengikat asam empedu atau sekuestran asam empedu. Obat ini bekerja pada usus dengan cara memicu peningkatan pembuangan kolesterol. Apa saja kegunaan dari resin asam empedu? People, obat ini digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Karena efek penurunan kolesterolnya tidak setinggi jenis obat lainnya, maka seringkali resin diresepkan bersamaan dengan statin atau niacin. Apa hubungannya asam empedu dengan kolesterol? People, tubuh menggunakan kolesterol untuk membuat empedu, cairan asam yang digunakan dalam proses pencernaan. Obat ini akan mengikat ke
empedu sehingga empedu tidak digunakan selama pencernaan. Kemudian organ hati menanggapinya dengan membuat lebih banyak empedu. Semakin banyak empedu yang dihasilkan oleh hati, semakin banyak juga kolesterol yang digunakan. Pada akhirnya akan ada lebih sedikit kolesterol yang tersisa di dalam darah. Berikut adalah beberapa jenis obat kolesterol resin yang tersedia di apotek, itu seperti kolestiramin atau Sequest, kolestipol, kolesepelam. Apa efek samping dari resin asam empedu? Set people, obat ini tidak diserap ke dalam tubuh, jadi biasanya tidak menimbulkan efek samping yang sistemik atau mempengaruhi organ-organ tubuh yang lainnya. Efek samping yang ditimbulkan biasanya adalah sembelit, sakit perut, kembung, muntah, diare, berat badan turun, buang angin berlebihan, karena dapat mempengaruhi penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Penggunaan resin dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan tubuh kekurangan vitamin-vitamin tersebut. Obat kolesterol di apotek selanjutnya adalah penghambat penyerapan kolesterol. Obat ini bekerja pada usus dengan cara mencegah penyerapan kolesterol pada organ tersebut. Apa kegunaan dari penghambat penyerapan kolesterol? Nah, set people, obat ini digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Obat penghambat penyerapan kolesterol juga dapat sedikit menurunkan kadar trigliserida. Contoh obat seperti ejetrol adalah obat penghambat penyerapan kolesterol yang tersedia di apotek. Apa saja efek samping dari penghambat penyerapan kolesterol? Nah, set people, efek samping yang dapat ditimbulkan berupa sakit kepala, pusing, diare, sakit tenggorokan, bersin-bersin, ataupun nyeri sendi. Ada juga sejumlah efek samping yang serius yang tapi jarang terjadi, namun harus mendapat penanganan dokter, seperti sesak nafas, kesulitan menelan, bengkak di bagian-bagian tubuh, pendarahan atau memar yang tidak biasa, kulit atau mata menguning, meriang, dan nyeri dada. Selanjutnya, obat kolesterol di apotek adalah fibrat, golongan fibrat. Fibrat dapat menurunkan trigliserida dan meningkatkan kadar HDL. Obat-obatan ini tidak efektif dalam menurunkan kolesterol LDL. Namun, jika pasien memiliki kadar trigliserida yang tinggi dan HDL yang rendah, dokter mungkin akan menggabungkan fibrat dengan statin. Kombinasi ini dapat menurunkan kadar kolesterol LDL sekaligus trigliserida serta meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Obat kolesterol di apotek yang termasuk ke dalam golongan fibrat itu seperti gemfibrozil, fenofibrat, clofibrat. Nah, mual, sakit perut, dan terkadang diare merupakan beberapa efek samping yang bisa terjadi saat minum obat golongan fibrat. Set people, selain kelima jenis obat kolesterol tadi, penderita kolesterol tinggi juga disarankan untuk menambah asupan serat dan asam lemak omega 3. Nutrisi tersebut bermanfaat untuk menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi obat kolesterol yang bagus dan menjaga pola hidup yang sehat, penurunan kadar kolesterol dalam tubuh pun akan lebih efektif. Selain itu, jangan lupa hindari pantangan kolesterol, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak, merokok. Set people, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.